Thì đại khái là chúng ta có 3 cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất là dục giới. Thì bây giờ quý vị đang ở trong đó. Tercatat hingga 2024 jumlah anggota komunitas Pi Network telah mencapai lebih dari 60 juta orang di seluruh dunia. Coba bayangin aja, bagi pecinta kripto tradisional seperti Ethereum, Bitcoin, Solana, Dogecoin, ya, Shiba Inu dan lain sebagainya. Ada nggak komunitas yang sehebat, sekuat, setangguh daripada Project Pi Network ini? Ada nggak kira-kira komunitas yang sehebat, seluas, terbanyak ya daripada Project Pi Network? Tentunya tidak ada yang menandingi, tentunya tidak ada yang berani bersaing dengan Project Pi Network. Dilihat dari komunitasnya itu sudah banyak, 60 juta orang loh, bukan 60.000 atau 600.000, 60 juta orang dan melibatkan ratusan negara di seluruh dunia. Oke, sesuai dengan judul Pi Network terbaru hari ini ya, Mimin ingin menginformasikan antara perbandingan di tahun 2024 yang dimana Bitcoin ya dan Pi Network teman-teman semua. Ada update terbaru dari beberapa media online, dari Bulukumba tertentu ya. Bulukumba sebuah media yang sejauh ini ikut berpartisipasi mengangkat berita-berita terbaru dari Project Pi Network teman-teman semua. Dan jangan skip dulu, ada informasi penting yang teman-teman wajib tahu, perbedaan antara beberapa cryptocurrency tradisional dan Pi Network hadir untuk melengkapi kekurangan-kekurangan daripada cryptocurrency tradisional teman-teman semua. Seperti apa Min kekurangannya? Kekurangannya yaitu cryptocurrency tradisional hanya dapat digunakan di pasar trading atau di sebuah pasar bursa, entah itu di CMC, di Huobi atau di banyak pasar teman-teman semua. Update 10 Agustus 2024 kebangkitan Pi Network setelah masa Bitcoin terwujud tahun 2024. Di sini ada gambar Pi Network, Ethereum dan CoinPi ya, dan Bitcoin teman-teman semua. Jadi artikel ini ya sangat tertarik Mimin untuk membahasnya. Sekali lagi ya, karena ketertarikan saya pribadi, karena Mimin dan beberapa komunitas ya pioner meyakini sebuah hal besar bakal terjadi, bahwa Project Pi Network ini akan menggantikan secara berlahan ya untuk generasi terbaru daripada Bitcoin teman-teman semua. Sejak diperkenalkan pada tahun 2019 ini teman-teman jangan skip dulu ya, Pi Network telah menjadi sorotan di dunia mata uang kripto. Dalam waktu yang relatif singkat, platform ini telah menarik perhatian komunitas global dengan menawarkan konsep yang unik dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Meskipun Bitcoin tetap menjadi mata uang kripto terkemuka, Pi Network menunjukkan potensi besar untuk menjadi salah satu pemain utama di industri ini. Salah satu faktor utama yang mendukung kebangkitan Pi Network adalah pertumbuhan komunitasnya yang sangat luar biasa. Tercatat hingga 2024 jumlah anggota komunitas Pi Network telah mencapai lebih dari 60 juta orang di seluruh dunia. Coba bayangin aja, bagi pecinta kripto tradisional seperti Ethereum, Bitcoin, Solana, Dogecoin, ya, Shiba Inu dan lain sebagainya. Ada nggak komunitas yang sehebat, sekuat, setangguh daripada Project Pi Network ini? Ada nggak kira-kira komunitas yang sehebat, seluas, terbanyak ya daripada Project Pi Network? Tentunya tidak ada yang menandingi, tentunya tidak ada yang berani bersaing dengan Project Pi Network. Dilihat dari komunitasnya itu sudah banyak, 60 juta orang loh,
bukan 60.000 atau 600.000, 60 juta orang, dan melibatkan ratusan negara di seluruh dunia ikut dalam berpartisipasi untuk memenangkan keberhasilan daripada Project Pi Network ini. Kalian yang tidak nambang atau kalian yang masih pesimis, rugi nantinya teman-teman semua ya, bakal rugi. Dan Mimin ingin sedikit menggambarkan ya, cara-cara penambangan ya. Beberapa hari kemarin ya, ada netizen teman-teman yang ingin mengetahui bahwasanya di masa terdahulu, sebenarnya Mimin sudah pernah bahas di masa terdahulu, di mana Bitcoin ditambang dengan susah payah menggunakan mekanisme yang rumit, dengan komponen-komponen yang mahal, dengan peralatan yang mahal pada masa itu, dengan biaya yang tidak murah. Nah, pada masa itu juga orang-orang menyia-nyiakan yang namanya Bitcoin, teman-teman semua. Bitcoin itu murah, tidak ternilai murahnya ya, karena orang tidak ada yang percaya, karena project Bitcoin adalah project perdana pertama kali, dan orang tidak mudah mempercayai bahwa Bitcoin ini akan semahal sekarang. Murahnya bagaimana Min? Buktinya apa? Ada ya, salah satu bukti di mana Bitcoin hanya ditukar dengan beberapa lompiang pizza saja atau makanan saja. 10.000 Bitcoin ditukar dengan makanan ya, karena saking murahnya. Bahkan yang diwawancarai juga merasa menyesal pada saat diwawancarai pada harga-harga Bitcoin yang menginjak ke 1 miliar per satu kepingnya, teman-teman semua. Tapi ya, namanya nasi sudah menjadi bubur, penyesalan pasti datang di akhir ya. Jadi ini yang menjadi sebuah catatan bahwasanya Bitcoin juga sudah pernah mengalami fase di mana orang tidak percaya koin ini. Dan sekarang yang kedua adalah Pi Network tidak dipercayai di mana-mana ya. Banyak yang membuli, banyak yang mengintimidasi, banyak yang tidak percaya, banyak yang dan lain sebagainya. Fase ini sudah dijalani Bitcoin dan juga dijalani Pi Network. Dan yang kedua adalah nilai plus daripada Pi Network adalah tingkat penambangannya yang dipermudah, yang disederhanakan oleh Nicholas Kokalis ya. Penambangannya itu dipermudah, disederhanakan oleh Nicholas Kokalis. Bahwasanya Nicholas Kokalis adalah orang intelektual, cerdas, manusia komputer ya, manusia komputer, dijuluki manusia komputer maha guru. Nah, beliau mengambil sebuah ancang-ancang di mana setiap manusia menggunakan smartphone, dan smartphone itu yang nantinya digunakan sebagai alat penambangan ya, dengan cara-cara yang sudah disesuaikan, yaitu prosesnya untuk selalu mengklik petir, memvalidasi bahwa mereka adalah benar manusia dengan cara konsisten melakukan penambangan ya. Jadi sebuah mekanisme ini yang diterapkan oleh Nicholas Kokalis untuk memvalidasi bahwa mereka benar-benar manusia atau bukan bot atau bukan robot. Nah, untuk verifikasi tentang KYC adalah penyempurnaan, karena proses KYC ini tujuannya nanti bahwa penambangan daripada koin Pi ini nantinya ya dapat menjadi media sosial yang dapat digunakan sebagai interaksi sesama pioner di sebuah platform penambangan, teman-teman semua. Makanya ada Fireset ya, orang-orang bisa menggunakan gambar ya untuk berekspresi di dalam penambangan. Itu menandakan bahwa rencana Nicholas Kokalis untuk mengembangkan ya nantinya berfungsi sebagai media online seperti Facebook, YouTube dan lain sebagainya. Itulah yang diharapkan daripada Nicholas Kokalis. Makanya untuk verifikasi profil,
untuk KYC itu disempurnakan ya, biar tidak ada akun-akun yang menyusup atau akun-akun palsu ya teman-teman semua. Dan untuk masalah Bitcoin dan Pi Network teman-teman, Bitcoin ya, kesempurnaan daripada Bitcoin itu jelas kekurangannya banyak, dimana Bitcoin tidak dapat digunakan untuk sebagai alat pembayaran. Ini yang selalu Mimin tekankan, tidak dapat atau tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Itu yang menjadi sebuah kelemahan daripada cryptocurrency pendahulu, entah itu Ethereum, entah itu Solana, entah itu Bitcoin, tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran karena tidak mempunyai nilai yang stabil teman-teman semua. Dan Pi Network hadir untuk melengkapi hal tersebut, di mana nanti koin Pi ini dapat digunakan secara luas menjadi koin yang stabil dan juga ya dapat digunakan sebagai alat pembayaran secara nyata ya, di pasar bursa, di pasar online, entah itu di pasar nyata ya, itu akan terjadi teman-teman semua. Nah, atas hadirnya hingga 2024 jumlah anggota komunitas Pi Network telah mencapai lebih dari 60 juta orang di seluruh dunia. Wah, ini sangat luar biasa dan diikuti ratusan negara. Angka ini menunjukkan betapa besar minat dan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang kripto ini. Pi Network bukan hanya sekedar alat transaksi digital, tetapi juga membangun sebuah komunitas global yang dinamis. Para anggotanya tidak hanya menggunakan Pi sebagai alat tukar, tetapi juga berinteraksi, berbagi pengetahuan, tumbuh bersama dalam ekosistem uang digital. Keunggulan utama dari Project Pi Network ini adalah aksesibilitasnya yang tinggi. Berbeda dengan Bitcoin yang membutuhkan perangkat keras dan teknologi canggih untuk ditambang, Pi dapat ditambang langsung dari ponsel. Fitur ini membuat Pi Network lebih inklusif dan memungkinkan siapapun dengan akses ke ponsel pintar untuk terlibat dalam dunia kripto tanpa perlu mengeluarkan biaya besar untuk peralatan penambangan. Jadi ini sebenarnya sebuah hal yang udah biasa, sudah lumrah bagi orang-orang yang mau belajar, bahwa hal inilah yang dimanfaatkan daripada Nicholas Kokalis, bahwasanya orang tidak akan jauh dari smartphone dan orang akan mengendalikan smartphone. Jadi smartphone itu ibarat sebuah jembatan ya, karena diikuti hingga puluhan juta. Karena apa? Keterlibatan manusia dengan smartphone. Kalau pada zamannya dulu ya manusia berinteraksi dengan komputer, tapi zaman sekarang manusia berinteraksi dengan smartphone, dan smartphone juga ya terkoneksi dengan internet. Makanya jauh-jauh terdahulu juga internet diciptakan dari Amerika, dan internet sekarang menjadi kebutuhan ya, menjadi sebuah hal yang biasa dikonsumsi setiap masyarakat teman-teman semua. Đây tôi muốn nói rằng các bác chánh đạo thì ai cũng thuộc lòng hết. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh